Halo saudara-saudara, kembali lagi di Summary Daily Bible Study Tuesday June 20, 2023. Kali ini kita akan membahas kutipan Faith and Words 47.2. Namun sebelum itu kita akan menserap dia punya dasar berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Ayat pertama kita di John 8 ayat 32. Di sini dikatakan bahwa dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi di sini kita perlu mengetahui kebenaran, perlu know the truth. Nah, untuk know the truth itu bukan hanya mengetahui secara intelek, melainkan itu menjadi satu tubuh seperti suami dan istri. Artinya untuk know sama dengan untuk satu tubuh atau iya dah. Artinya penting untuk kita mengetahui kebenaran. Dan berdasarkan John 14 ayat 6, kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Artinya untuk mengetahui kebenaran sama dengan untuk mengetahui Tuhan Yesus. Dan kalau untuk mengetahui kebenaran itu sama dengan menjadi satu tubuh dengan kebenaran, artinya untuk mengetahui Tuhan Yesus sama dengan menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus. Nah, tapi prinsipnya gak bisa menjadi satu dengan yang lain kalau gak saling kenal. Artinya sebelum tahapan menjadi satu tubuh, perlu nomor satu mengenal dulu. Nah, dalam hal ini kita berbicara mengenai Yesus, artinya kita nomor satu perlu mengenal Tuhan Yesus, baru bisa menjadi satu dengan Tuhan Yesus, karena nggak bisa menjadi satu tanpa kenal. Nah, bicara mengenal Tuhan Yesus berdasarkan John 14:9, untuk mengenal Tuhan Yesus sama dengan mengenal Bapa. Dan kalau tadi tahapannya ialah mengenal Tuhan Yesus, setelah itu baru menjadi satu dengan Tuhan Yesus, dan mengenal Tuhan Yesus itu sama dengan mengenal Bapa, artinya kita bisa menjadi satu dengan Bapa. Nah, pertanyaannya mengapa kita bisa menjadi satu dengan Bapa? Karena kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Mengapa dengan menjadi satu dengan Tuhan Yesus kita bisa menjadi satu dengan Bapa? Karena Tuhan Yesus satu dengan Bapa. Lalu kita masuk ke John 17 ayat 3. Di situ dikatakan inilah kehidupan kekal, yaitu mengenal Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Artinya untuk kenal Bapa dan Anak ialah kehidupan kekal. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya untuk kenal? Kita ke John 5 ayat 39, dikatakan dalam ayat itu, kamu menyelidiki firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan kamu pikir kamu bisa memperoleh kehidupan kekal. Sementara firman Tuhan memberikan saksi kepada aku, dan aku tadi di John 14 ayat 6 adalah kebenaran. Jadi di sini kita lihat Tuhan Yesus sedang ngomong kepada orang-orang Farisi. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu berpikir bahwa kehidupan kekal itu di luar saya, sedangkan kehidupan kekal itu adalah saya. Tapi mereka carinya di luar saya. Nah, sekarang kita masuk ke John 6 ayat 63. Di sini Tuhan Yesus katakan bahwa perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Dan kita tahu words atau perkataan-perkataan ini, kata lainnya di John 17 ayat 17 adalah kebenaran. Kita kembali lagi ke John 6 ayat 63, bunyinya demikian. Kebenaranku adalah roh dan kehidupan. Artinya, perkataan-perkataanku, kebenaranku adalah roh dan kehidupanku. Sekarang kita masuk ke John 8 ayat 43. Di sini Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu tidak mengerti perkataan-perkataanku, kebenaranku? Karena kamu enggak bisa mendengar perkataan-perkataanku, kebenaranku. Jadi di sini ada orang yang enggak bisa mengerti karena enggak mendengar.
Dan ada juga yang mendengar tapi nggak bisa mengerti. Dan orang-orang yang seperti ini nggak bisa terima kehidupan kekal. Nah, berdasarkan pengertian ini kita masuk ke kutipan Faith and Works 47.2. Di bagian kalimat pertamanya dikatakan janji-janji Tuhan dijanjikan berdasarkan syarat-syarat. Artinya ada syarat, lalu syarat itu dipenuhi, baru langkah berikutnya terima janji. Dan syaratnya ialah melakukan kehendaknya dan berjalan dalam kebenaran. Barulah kita dapat memohon apa yang kita inginkan dan keinginan kita dikabulkan. Nah, tadi kita sudah share up bahwa kita perlu kenal Tuhan. Namun, sebelum kenal kita harus cari kenal Tuhan. Dan syarat untuk bisa dapat kehidupan kekal ialah mengenal Tuhan. Artinya, dalam hal ini penting sekali untuk kita mengenal Tuhan kalau kita pengen memperoleh kehidupan kekal. Kalimat berikutnya dalam kutipan ini mengatakan, sementara kita dengan sungguh-sungguh mau menurut, Tuhan akan mendengar permohonan kita. Artinya, kalau kita benar-benar pengen kenal Tuhan, Tuhan akan mendengar permohonan kita. Dan saya akan melakukan sesuatu di bagian saya. Karena kalau kita nggak melakukan bagian saya nggak bisa akan dikabulkan permohonan saya. Nah, dibilang di kutipan berikutnya ialah Dia tidak akan memberkati kita sementara kita melanggar. Jadi, kalau kita melakukan, berjalan, cari kenal Dia, itu kita sedang melakukan bagian kita. Dan dengan kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Nah, kalimat berikutnya mengatakan, jikalau kita memilih untuk tidak menurut perintah-perintahnya, walaupun kita berseru iman-iman, yang penting beriman, iman tanpa perbuatan atau penurutan adalah mati. Jadi penting untuk saya melakukan bagian saya, karena kalau saya tidak melakukan bagian saya, iman seperti itu hanyalah seperti tong kosong yang bunyinya nyaring. Dan kalimat berikutnya mengatakan agar kita menerima faedah dari kasih karunia-Nya Tuhan, kita perlu untuk melakukan apa yang kita perlu lakukan. Jadi, yang lebih dahulu adalah melakukan yang perlu kita lakukan. Setelah itu baru dapat grace, karena iman tanpa melakukan nggak ada gunanya grace. Jadi, kita perlu melakukan bagian kita terlebih dahulu. Dalam hal ini bagian saya ialah cari mengerti firman Tuhan. Dan kalau saya nggak melakukan itu, jangan harap saya bisa peroleh kehidupan kekal. Karena kehidupan kekal itu ialah untuk mengenal Tuhan. Dan untuk mengenal Tuhan, saya kenalnya melalui firman-Nya. Dan perlu untuk mengerti firman-Nya agar supaya bisa kenal Tuhan. Dan dengan mengenal Tuhan, saya bisa peroleh kehidupan kekal. Jadi, kuncinya penting untuk mengerti firman Tuhan. Kalimat berikutnya dalam kutipan ini ialah kita perlu dengan setia bekerja dan menghasilkan buah-buah yang membuat pertobatan kita berarti. Nah, sekarang untuk menjelaskan kutipan ini kita perlu mengerti sebuah contoh mengenai Petrus, yang mana Petrus menginginkan untuk menuju ke Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dia mohonkan. Namun, permohonannya nggak akan dikabulkan kalau Petrus tidak berjalan ke Tuhan Yesus. Jadi, langkah awal untuk supaya permohonannya bisa dikabulkan ialah dia perlu berjalan ke Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan tidak akan kasih grace kepada Petrus untuk Petrus bisa berjalan. Namun, Tuhan akan memberikan grace itu karena Petrus berjalan. Jadi, jangan tunggu grace, lalu grace akan tiba. Enggak, grace nggak akan tiba kalau saya hanya diam-diam saja, melainkan di saat saya melangkahlah grace itu disalurkan.
Nah, mari kita lihat dari segi kenyataan hidupnya. Dalam kenyataan hidup, ialah penting sekali untuk saya melakukan bagian saya dalam hal untuk mengerti firman Tuhan yang kita pelajari di DBS maupun di MW. Jika saya tidak melakukan bagian saya, jangan harap Tuhan mau tolong melalui rohnya untuk mau menolong saya kalau saya sendiri tidak mau menolong diri sendiri. Jadi, seperti contoh orang kusta, dia bisa sembuh sementara mereka pergi atau lari ke tempat di mana mereka bisa sembuhnya. Lautan Merah terbuka setelah Lautan Merah diinjak airnya. Petrus berjalan setelah dia melangkah. Naaman disembuhkan sementara dia menurut. Dan kita dipurify sementara kita menurut. Dan bukan untuk menurut. Dan gak bisa menurut kalau kita gak mengerti firman Tuhan. Dan untuk mengerti firman Tuhan adalah bagiannya kita. Jadi di sini yang terpenting adalah saya melakukan apa yang perlu saya untuk lakukan, yaitu bagian saya dalam hal untuk mengerti firman Tuhan. Nah, kalau saya sudah tahu ini tapi saya enggak bikin untuk cari mengerti, saya sedang melanggar firman Tuhan. Jadi pertanyaannya ialah, apa yang perlu saya bikin untuk cari mengerti? Yang perlu saya bikin untuk cari mengerti ialah setelah belajar ataupun di saat belajar saya bertanya, dan setelah belajar saya ulangi kembali, saya diskusi, cari teman, call, dan gak hanya diam-diam saja. Itu bagian yang perlu saya lakukan untuk supaya saya mengerti firman Tuhan. Dan itulah bagian saya dan saudara untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Kalau saya sudah melakukan bagian saya, maka Tuhanlah yang akan menyanggupkan saya. Karena di John 15 ayat 5, without me, ye can do nothing. Dan kita akan bisa melakukan segala hal, bisa mengerti khususnya dalam hal ini, mengerti firman Tuhan. Dan itu dibilang di Filipi 4 ayat 13, you can do all things with Christ which strengtheneth us. Untuk saya dan saudara, dengan catatan sudah melakukan bagian saya yang perlu untuk saya lakukan. Inilah kita punya summary morning worship. Biarlah